Selamat malam Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Mutiara dalam tayangan berita terkini Lampung di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terkini untuk Anda dari berbagai daerah di Provinsi Lampung. Dan inilah berita terkini selengkapnya. Diduga akibat bakaran sampah dan korsleting listrik, satu rumah ludes terbakar. Sebanyak 35 personil pemadam kebakaran dari Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Bandar Lampung diturunkan untuk memadamkan api. Diketahui kejadian kebakaran menghanguskan rumah milik Juremi di Jalan Harimau Sidodadi, Kedaton, Bandar Lampung pada Sabtu 13 Agustus 2022 sekira pukul 18:30 waktu Indonesia Barat. Komandan Peleton Dinas Damkar dan Penyelamatan Bandar Lampung Omar Dhani menjelaskan, ke-35 personil tersebut didukung 7 unit mobil damkar. Ketujuh unit mobil damkar tersebut didatangkan dari Makotandean 2 unit damkar, 1 unit mobil suplai pos siaga kedamaian. Kemudian 1 unit dari Pos Siaga Tanjung Karang Timur, 1 unit dari Pos Siaga Tanjung Karang Barat, 1 unit mobil suplai Pos Siaga Langkapura, dan 1 unit Pos Siaga Kemiling. Adapun waktu pemadaman, kata Omar, yakni sekira 65 menit sejak menerima laporan pada pukul 18:55 waktu Indonesia Barat sampai padam sekira pukul 20:10 waktu Indonesia Barat. Dari hasil pemeriksaan, selain rumah yang terbakar, terdapat pula 1 unit motor yang ikut terbakar. Selain itu juga, Omar belum bisa memastikan berapa kerugian yang diakibatkan dari insiden kebakaran tersebut. Sementara itu, Winardi, anak Juremi yang mengalami luka bakar, sudah dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Di sisi lain, tak hanya rumah yang mengalami kebakaran, Juremi juga harus kehilangan 6 sepeda ontel kesayangan yang ludes terbakar. Keponakan korban Rahmat Agus Saputra mengungkapkan, selain rumah dan 1 unit motor, terdapat 6 sepeda ontel milik korban yang ludes terbakar. Jika diperkirakan, nilai 1 unit sepeda ontel tersebut yakni senilai 1,6 juta rupiah. Di sisi lain, Rahmat mengatakan sebelum kebakaran, kakeknya Juremi masuk ke kamar sepulang dari masjid untuk salat maghrib dan menemui istrinya Jumiati yang saat itu juga baru selesai salat maghrib. Tak lama setelah api terus membesar, petugas pemadam kebakaran pun tiba. Insiden kebakaran di Bandar Lampung yang menghanguskan 1 rumah ini diduga akibat bakaran sampah di depan rumah dan korsleting listrik. Keponakan korban Rahmat Agus Saputra mengatakan dugaan awal kebakaran yang menimpa rumah pamannya itu lantaran bakaran sampah. Dijelaskan Rahmat bahwa yang membakar sampah itu Desi yang merupakan menantu pemilik rumah. Di sisi lain, Winardi ketiduran sehingga tak mengetahui sang istri membakar sampah di depan rumah. Kemudian, dugaan lain insiden kebakaran tersebut dikarenakan korsleting listrik. Berita selanjutnya, ribuan masyarakat Bandar Lampung ikuti jalan sehat dengan tema Kaleran. Angkatan Muda Partai Golkar Lampung gelar jalan sehat dengan tema Kaleran pada Minggu 14 Agustus 2022. Kegiatan jalan sehat AMPG berlangsung di lapangan Sumpah Pemuda Pekorwai Halim Bandar Lampung dihadiri ribuan peserta. Peserta jalan sehat dari berbagai kalangan mulai dari pejabat, anggota DPRD, masyarakat umum, dan tentunya ribuan kaula muda Lampung. Dalam kesempatan itu, Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Lampung, Arinal Junaidi, dan Ketua IIPG Provinsi Lampung, Riana Sari, secara langsung melepas jalan sehat. Arinal Junaidi mengharapkan jalan sehat yang dilakukan AMPG Provinsi Lampung dapat menjadi momentum untuk meningkatkan olahraga masyarakat. Arinal Junaidi meminta peserta jalan sehat tetap mematuhi protokol kesehatan dengan tetap memakai masker.
Arinal Junaidi dan Riana Sari Arinal bersama para pengurus Partai Golkar mengikuti jalan sehat bersama ribuan masyarakat. Pantauan Tribun Lampung di lokasi AMPG Kaleran untuk Lampung Berjaya dimulai pada pukul 6:30 waktu Indonesia Barat. Adapun rute yang ditempuh dimulai dari Pekor menuju Jalan Sultan Agung, lalu ke Jalan Kimaja, kemudian menuju perumahan BTN dan kembali lagi ke Pekor Wai Halim. Setelah jalan sehat, peserta kemudian melanjutkan acara Kaleran bersama DJ dari Lampung. Bagi peserta yang mengikuti jalan sehat memiliki satu kupon undian yang disediakan oleh panitia AMPG. Adapun hadiah yang disediakan yakni berupa 2 unit kendaraan bermotor, 2 unit sepeda, 2 unit laptop, dan 2 unit mesin cuci. Kemudian 2 unit TV, voucher belanja, dan masih banyak door prize lainnya akan dibagikan sebagai hadiah bagi peserta jalan sehat yang nomor kuponnya menang undian. Ketua PD AMPG Lampung Aprozi Alam mengaku telah membagikan 15.000 kupon kepada masyarakat Lampung. Sebelum memulai acara, masa yang dipandu pembawa acara meneriakan yel-yel Indonesia. Peserta juga dihibur musik dan DJ dari Jakarta. Peserta jalan sehat, terutama kaula muda mengenakan warna baju putih, langsung ditambahkan pewarna untuk menambah semarak acara yang juga menghadirkan band nasional. Berita selanjutnya, 6 jenis burung ikuti kompetisi burung kicau Pesawaran Cup 2022. 6 jenis burung mengikuti kompetisi burung kicau Pesawaran Cup 2022 pada Minggu 14 Agustus 2022. Pesawaran Cup 2022 menarik antusias penghobi burung kicau tidak hanya dari Lampung melainkan juga dari Palembang, Bandung, dan Tangerang. Kompetisi burung kicau Pesawaran Cup 2022 ini diikuti hingga 1.000 peserta. 6 jenis burung kicau yang ikut berkompetisi ada burung murai, batu, kacer, cuca ijo, konin, kenari, dan cendet. Perlombaan kicau burung Pesawaran Cup 2022 diselenggarakan BNR Lampung. Kegiatan dipusatkan di Taman Andan Jejama di area kantor Bupati Pemerintah Kabupaten Pesawaran pada Minggu 14 Agustus 2022 pukul 10 waktu Indonesia Barat. Lomba kicau burung Pesawaran Cup 2022 dibuka oleh Bupati Pesawaran Dendi Ramadona. Dendi Ramadona mengapresiasi BNR Lampung sebagai panitia sudah bekerja sama dengan pemerintah kabupaten dalam menyelenggarakan lomba burung kicau. Dendi Ramadona bersyukur kembalinya event tahunan ini menjadi pemuas rasa rindu para penikmat burung kicau untuk menyalurkan hobinya melalui perlombaan. Perlombaan yang pertama kali digelar pada tahun 2017 sampai 2019 dan kemudian sempat terhenti lantaran COVID-19 di tahun 2020 dan 2021. Ia berharap kedepannya akan dapat diselenggarakan lagi dengan baik dan meriah untuk memuaskan hobi para kicau mania. Ketua Pelaksana Perlombaan Kicau Burung Pesawaran Cup 2022, Angga Wijaya, mengatakan perlombaan ini diikuti kurang lebih 1.000 peserta. Peserta lomba merupakan perwakilan komunitas burung kicau dari seluruh kabupaten yang ada di Provinsi Lampung. Dalam perlombaan tersebut dikategorikan ke dalam 6 jenis burung kicau dan 26 kelas. Berita selanjutnya, lomba fashion show busana merah putih di Festival UMKM Tribun Lampung Award 2022. Tribun Lampung berkolaborasi dengan Indra Black Model mengadakan lomba fashion show di Festival UMKM Tribun Lampung Award 2022 dengan tema UMKM Hebat pada Sabtu 13 Agustus 2022. Owner Indra Black Model, Indra Black, mengatakan kolaborasi lomba ini dilakukan dalam upaya untuk meningkatkan antusiasme masyarakat. Selain itu, kolaborasi lomba fashion show ini diadakan karena Tribun Lampung
dan Indra Black Model selama ini saling memberikan support yang baik. Lomba fashion show ini mengusung tema busana merah putih. Sesuai dengan tema, selama lomba fashion show berlangsung, semua peserta berlenggak-lenggok di atas panggung dengan busana berwarna merah dan putih. Semua peserta berusaha menunjukkan penampilan terbaiknya di lomba fashion show itu. Peserta yang mengikuti lomba fashion show ada 36 orang. Sejumlah 36 orang itu dibagi menjadi dua kategori, yakni kategori A usia 3 hingga 7 tahun dan kategori B usia 8 hingga 12 tahun. Di antara 36 orang yang mengikuti lomba fashion show itu, 10 orangnya adalah model-model yang berada di bawah naungan Indra Black Model. Indra berharap lomba fashion show ini bisa menjadi pengalaman terbaik bagi semua peserta. Setelah lomba fashion show, langsung diumumkan pemenang juara 1, 2, dan 3, serta harapan 1, 2, dan 3 masing-masing kategori. Selain itu, ada juga pengumuman pemenang kategori Best Perform, Photogenic, Attribute Newcomer, Dress Attribute Favorit, dan Favorit Dewan Juri. Event Eksekutif Tribun Lampung, Mita Pratiwi menambahkan, adanya pemenang kategori supaya semua peserta bisa mendapatkan piala. Selain lomba fashion show, juga ada penampilan dari band-band lokal di Provinsi Lampung. Berita selanjutnya, sambut HUT RI ke-77 tahun, Kirap Marching Band hadir di Lampung. Kirap Marching Band hadir di Lampung pada Minggu 14 Agustus 2022. Kirap tersebut hadir dalam menyongsong hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-77 tahun. Pantauan dari Tribun Lampung, ribuan orang nampak terlibat dalam memeriahkan momentum tersebut. Jumlah itu tidak terhitung masyarakat yang juga ikut antusias menyaksikan. Bahkan setiap titik rute kirap tersebut nampak dipadati masyarakat setempat. Titik kirap dimulai dari rumah dinas Gubernur Mahan Agung menuju Jalan Diponegoro, kemudian Jalan Ahmad Yani menuju Jalan Kartini, Jalan Katamso. Terakhir menyisir Jalan Raden Intan hingga finish di lapangan Garuda Hitam Enggal. Dari informasi yang terhimpun, tergabung dalam rombongan kirap itu satu kelompok pasukan pengibar bendera, satu kelompok marching band, dan 8 kelompok drum band. Kemudian ikut juga 19 peleton pramuka dan 30 orang putra-putri Lampung yang familiar disebut sebagai Muli Mekhanai. Lalu ada juga 500 anggota Palang Merah Remaja yang tersebar di sejumlah titik pada rute kirap. Secara umum, keseluruhan yang terlibat berada di usia sekolah. Dan terakhir, ada juga 2 unit mobil hias tangan konsep hasil pertanian di Lampung. Ketua Umum Persatuan Drum Band Indonesia Provinsi Lampung, Riana Sari Arinal mengatakan, banyak tujuan dari adanya kirap marching band tersebut selain menyongsong hari ulang tahun ke-77 Republik Indonesia. Gubernur Lampung Arinal Junaidi mengapresiasi kegiatan yang hadir tersebut. Katanya, besar harapan perayaan serupa akan terus hadir di momen-momen kenegaraan mendatang. Pemerintah provinsi setempat tentu akan turut mendampingi pengembangan kreativitas yang sudah dipamerkan pada hari ini. Di titik akhir kirap, sejumlah pemenang dihadirkan dalam momen tersebut. Pemenang dalam kesempatan tersebut mendapatkan piagam dan uang tunai dari Ketua Umum Persatuan Drum Band Indonesia Provinsi Lampung, Riana Sari Arinal. Berita selanjutnya, Liwa Fashion Street dalam gelaran Car Free Day. Gelaran acara Car Free Day yang kedua di Lampung Barat yang sedang berlangsung tadi pagi menampilkan segmen menarik yaitu Liwa Fashion Street pada Minggu 14 Agustus 2022. Liwa Fashion Street menjadi rangkaian acara yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat Lampung Barat di acara Car Free Day yang kedua pada hari ini. Fashion Street Liwa menjadi hal yang baru di kegiatan Car Free Day yang kedua ini, sehingga masyarakat Lampung Barat tertarik untuk menyaksikannya. Alasan adanya kegiatan Liwa Fashion Street ini dikarenakan
pihak pemerintah Kabupaten Lampung Barat termotivasi dengan kegiatan yang sedang booming saat ini, yaitu Citayam Fashion Week di Jakarta. Day Production menjadi salah satu penampil dari Liwa Fashion Street ini. Mereka menggunakan kostum yang bernama Jumpira dengan konsep Black and Blue. Bupati Lampung Barat Parosil Mabsus beserta jajaran pun ikut meramaikan acara Fashion Street Liwa ini. Mereka turut berpartisipasi di acara Liwa Fashion Street tersebut sambil mengkampanyekan Hari Gajah Sedunia. Mereka berjalan di Liwa Fashion Street sambil membawa papan dengan tulisan yang mempunyai poin untuk selalu menjaga dan melindungi gajah. Maksud dari kampanye Hari Gajah Sedunia tersebut adalah untuk menjaga dan melindungi gajah-gajah di seluruh dunia agar terhindar dari kepunahan. Selain itu, dalam kegiatan Liwa Fashion Street ini, para anggota Day Production memperkenalkan produk-produk UMKM di Lampung Barat. Selain Liwa Fashion Street, acara Car Free Day yang kedua pada hari ini juga turut mempersembahkan bazar UMKM dan senam Lampung Barat hebat. Selain itu juga ada pelayanan vaksin COVID-19, pemeriksaan kesehatan hewan, dan pasar budaya. Diketahui bahwa Car Free Day kedua baru saja digelar pemerintah Kabupaten Lampung Barat pada hari ini yang berpusat di Taman Kota Liwa, Kecamatan Balik Bukit, Lampung Barat. Seluruh masyarakat Lampung Barat tumpah ruah turun ke jalan dalam gelaran Car Free Day yang kedua ini. Baiklah Tribuners, itulah berita terkini Lampung bersama dengan saya Mutiara. Jangan lupa untuk terus saksikan YouTube Tribun Lampung News Video, Facebook Tribun Lampung, Instagram @tribunlampung, dan TikTok @tribunlampung untuk informasi terupdate lainnya. Dan khusus Tribuners yang berdomisili di Kota Bandar Lampung, jangan lupa untuk datang dan ramaikan acara penutupan Tribun Lampung Award 2022 dan Festival UMKM pada malam ini. Selamat malam dan sampai jumpa.